يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan Islami rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang dirindukan oleh seluruh orang-orang yang beriman. Saking gembiranya orang-orang yang beriman akan kehadiran bulan suci Ramadan, tentu mereka telah mempersiapkan lahir dan batin untuk beribadah di dalamnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal ibadah di bulan Ramadan di luar dari bulan-bulan yang lainnya. Permasalahannya adalah, apakah kita bisa tidak berpuasa di bulan suci Ramadan hanya sekedar alasan-alasan yang kita benarkan secara pribadi dan itu tidak termasuk dalam hal uzur syar'i. Contoh, seseorang yang besok akan mendapatkan proyek, dia sudah membayangkan alangkah lelahnya dia, dan juga dia tidak akan bisa puasa pada hari itu. Dari malam dia sudah punya niat, dia tidak niat puasa, dia tidak sahur. Pas datang keesokan harinya, belum tentu itu semuanya akan berjalan sesuai apa yang dia perkirakan. Bisa jadi proyeknya pun juga ditunda, atau bisa jadi juga dia tidak mendapatkan kesempatan hidup esok harinya. Maka niatnya yang telah melemahkan agama dan imannya, inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Janganlah engkau mengatakan sesuatu hal yang engkau pasti akan melaksanakannya besok. Illa ayyasha Allah, kecuali semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa beranda Islami rahimakumullah. Alangkah bahayanya keimanan seorang muslim ketika dia sengaja tidak berpuasa satu hari di dalam bulan suci Ramadan tanpa uzur yang dibenarkan oleh agama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membatalkan dirinya tidak berpuasa tanpa ada uzur ataupun alasan yang dibenarkan oleh agama, puasa yang dia tinggalkan satu hari itu tidak mampu dia bayar dengan puasa 1 tahun penuh lamanya. Oleh karena itu kita sikapi ini dengan keimanan dan jangan main-main dengan ibadah Ramadan. Apalagi setelah Ramadan, ada Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kabar gembira lagi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak puas dengan puasa Ramadannya, orang-orang yang masih mengharapkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, selesai dia melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, ada 6 hari yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang ingin memperpanjang puasa Ramadannya ditambah dengan puasa sunnah di bulan Syawal selama 6 hari. Nabi menyatakan bahwa siapa yang mampu melaksanakan puasa sunnah Syawal 6 hari, maka dia seperti orang yang berpuasa sepanjang ataupun juga sepanjang tahun itu. Oleh karena itu janganlah kita memudahkan diri kita dalam hal agama. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan. Allah tidak menyusahkan kita. Justru adanya perintah agama dalam 1 tahun sekali ini, Nabi menjanjikan bahwa Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, kafarah, itu penebus dosa. Kenapa kita tidak maksimalkan rahmat Allah yang ampunannya sangat sungguh amat luar biasa dengan mengabdikan diri kita sebaik-baiknya di bulan yang penuh rahmat itu? Justru kita malah berselingkuh dengan iman dan mengikuti hawa nafsu,
sehingga kita menggampang-gampangkan urusan agama karena mengedepankan keinginan hawa nafsu. Subhanallah wa na'udzubillah min zalik, kalau kita termasuk kelompok orang-orang yang demikian. Nah, apabila memang kita ingin melaksanakan puasa sunnah, apakah ini qadha ataupun puasa Syawal, maka kalau puasa Syawal itu dibatasi waktunya selama bulan Syawal. Kalaulah ingin mengqadha puasa yang tertinggal di bulan suci Ramadan, maka kita boleh menggantinya di luar bulan Ramadan, di bulan apa saja selain puasa sunnah Syawal yang dikhususkan pada bulan Syawal itu. Nah, mari sama-sama kita melihat, merenung kembali puasa kita tahun kemarin. Ada yang sudah terbayar belum? Bagi kaum hawa mungkin karena menstruasi, masa haid, kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari. Sudah terbayar belum? Kalau belum terbayar, apakah kita bisa mengqadhanya sekarang? Bisa. Apakah kita bisa gabung dengan puasa Senin Kamis? Bisa. Dalam hal yang sunnah, maka kita bisa menggabungkan puasa satu dengan puasa yang lainnya, selama itu bukan puasa nazar karena janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pemirsa beranda Islami rahimakumullah, kita tanya, kita menghitung-hitung kembali sebelum diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah yang sudah menghitung, maka tiada daya bagi kita untuk melengkapi kekurangan kita. Kita hitung diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah diri kalian sebelum diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari beberapa kata dan hikmah yang bermanfaat ini insya Allah dapat menjadikan introspeksi buat diri kita semuanya untuk menghadapi bulan Ramadan yang penuh ampunan, berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.